Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik yang berbahagia tentunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga kita masih bisa berkumpul ya tentunya dalam rangka acara pelantikan Ketua DPC FKPPAI wilayah Sukoharjo dan Salatiga. Salawat serta salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita nanti untuk syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin barakallah. Yang kami hormati Ketua FKPPAI DPD Jateng, yang kami hormati segenap jajaran dari FKPPAI Jateng dan juga DPC, yang kami hormati dari sesepuh-sesepuh FKPPAI yang sudah hadir, dan juga yang kami banggakan untuk segenap anggota FKPPAI yang sudah berkenan hadir di malam yang begitu luar biasa tentunya. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmatnya pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tentunya sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya membacakan susunan rangkaian acara pada malam yang berbahagia ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, menginjak acara yang ketiga sambutan-sambutan, ada sambutan dari tuan rumah dan juga sambutan dari Ketua DPD FKPPAI Jawa Tengah. Untuk acara yang keempat Ketua DPC FKPPAI wilayah Sukoharjo dan Salatiga, dilanjut dengan kidung dan juga keguritan dan pagedongan. Untuk acara yang selanjutnya doa, acara yang terakhir yaitu penutup.
Marilah kita awali perjumpaan di malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang beragama dan keyakinan lain mohon menyesuaikan. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara kita pada malam hari ini berjalan lancar, sukses, tanpa ekses, tiada kendala suatu apapun. Amin Allahumma amin. Barakallah. Untuk menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau yang terhormat Ki Dr. Andes Suparyono. Tidak mengurangi rasa hormat, untuk segenap hadirin dimohon berdiri. Semoga. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan versi yang terakhir. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Dimohon duduk kembali. Demi putra sinuwun Bibi Kaliwelas nggih Gusti saking Kraton Surakarta. Dados alhamdulillah niki dinten acaranipun langsung dipun sengkuyung, langsung dipun ijabahi kalih Kanjeng Gusti Pangeran Gusti Minok sampun dipun. Matur nuwun Gusti rawuh. Menika Gusti Minok nggih putra sinuwun Bibi Kaliwelas. Rumeksa ingsun lakune sedaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupu sing jaman. Mungkin ini di belakang saya ingsun nyirap geni samorko berharjaning ponco sambang kula sing netra nambaran sukawulasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati. Terima kasih Jugi Toton Singowiguno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Singgah, singgah
kala singgah pan suminggah durga kala sumingkih sing asirah sing asuku sing atan kasat mata sing atenggak sing awulu sing abau kabeh padha sumingkira ing telenging jala niti Pujanku nuswantara bumi kelahiran mami sumsa suwan breng pengiran ing siang pantoro ratri tebih no tulak sari antuk nugroho yang agung tata tentrem raharjo adil makmur kang sejati. Aturan hidup yang hidup hikmat, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Rahayu, rahayu. Untuk meja acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan dan juga pelantikan. Semoga nawan dan doa untuk beliau yang terhormat. Semoga Bapak yang terhormat. Mohon untuk semuanya mohon berdiri. Nawa Dharma Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia. 1. Berbudi luhur, rendah hati dan tidak takabur. Selalu menjunjung tinggi, menghayati dan mengenalkan nilai-nilai etika dan moral keadilan, kehormatan kesusilaan sesuai dengan martabat dan tradisi leluhur dan kepentingan masyarakat. 2. Senantiasa melakukan profesi dengan kemampuannya secara maksimal dan sebaik-baiknya, serta melaksanakan profesinya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati terhadap pasien, pengguna jasa, dengan tidak membedakan suku, agama, dan ras golongan. 4. Selalu menjaga kerukunan antara anggota dan saling menghormati sesama profesi. 5. Memberikan pelayanan secara profesional dan cermat kepada pasien untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. 6. Wajib menjaga kerahasiaan pasien. 7. Senantiasa saling mengingatkan sesama anggota agar tidak melanggar napa dharma. Apabila mengetahui anggota melanggar, wajib melaporkan kepada pengurus. 8.
mengetahui hukum yang berlaku dan menghormati norma-norma masyarakat. 9. Wajib menghayati dan mengamalkan nama dharma dengan dilandasi cita-cita yang luhur dan mulia. Kode Etika Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia yang dibuat pada tanggal 22 Oktober 2001 dan disahkan kepada Musyawarah Nasional 1 Forum Komunikasi dan Penyembuhan Alternatif Indonesia tanggal 16 Juni 2005, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2005. Sekian dan terima kasih. Hadirin Hadirin mohon duduk kembali. Demikian pembacaan Nawa Dharma yang sudah dibawakan Bu Menpan oleh yang terhormat Bunda Ajeng. Semoga selalu menjadi motivasi dan juga pedoman kita sebagai anggota keluarga besar FKPPAI. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pengurus Daerah DPD Forum Keluarga
DPC Segoro Solo gondo Apakah Anda arum bersedia? Surep dupa ku Kurang melon keras. Apakah Anda Inunah bersedia? nian ingsun Hangidung saka kang Saya luhur persilakan Titahing DPC sang Solo kepada Raden Samudro. Saya minta untuk membimbing dan mengarahkan anggota Anda luhing untuk netra praktek yang benar. rasa Praktek tidak rasa menyimpang. ning ati Dalam arti kata menyimpang Katio hukum tirta abu kang norma-norma suci agama. Kawis tara japa mantra Gondang kati pepadang Bali lahing sang hyang wenang Nawa dewa jawata Kali santika bawana Prasida sitikara Ing sasana asmara laya Sinarendra pala sepo Ini sudah anggota dan keluarga besar FKPPAI DPD Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada Gus Wahyudi yang sudah dilantik menjadi Ketua DPC FKPPAI wilayah Sukoharjo, dan juga ucapan selamat kepada beliau terhormat Pangeran Samudra yang sudah dilantik menjadi Ketua DPC FKPPAI wilayah Salatiga. Semoga menjadi amanat, sukses selalu, amin, Allahumma amin, barakallah. Hadirin yang berbahagia, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh beliau yang terhormat di Dr. Andes Sugiono. Waktu dan teman kami persilakan. Subhanallah. Maaf, nyuwun ngapunten dalam sekedap pun saat doa, saat dipun
sebuah tempat yang terpencil. Saya sampai muter-muter nyasar. Ini GPS-nya. Nah, ini Mas Arif ini ya. Hari ini untuk beberapa orang ini momen sakral sebenarnya untuk beliau-beliau ya. Ini sakral. Kenapa sakral? Ini seharusnya dilakukan dengan hikmah. Saya lihat sekelilingnya ini sama bajunya dengan saya, hitam. Apakah ada pengaruhnya? Ya. Di balik alam yang penuh misteri ini bisa digambarkan sebuah jagat yang hitam. Nah, saya akan memberitahu dulu sama teman-teman di sini ya, bukan untuk menggurui dan untuk orang awam tentunya saya harus kasih tahu. Ketika melihat wajah-wajah kita serem-serem, kita pasti disebut dukun. Paranormal, dukun. Sementara ini banyak YouTuber mulai memerangi dukun. Wah, para ulama-ulama atau ustadz-ustadz di YouTube memerangi dukun. Apakah FKPPAI itu dukun? Jawabnya adalah 50-50, iya dan tidak. Tapi saya jelaskan dulu, apakah mereka dukun, apakah mereka paranormal? Saya kasih tahu dulu, bukan mau ngajari ya. Dukun itu bukan paranormal. Dukun itu adalah artinya duduk dengan tekun. Dukun. Kalau paranormal itu adalah suatu ungkapan yang diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari kata para. Para itu adalah kejadian-kejadian yang tidak masuk akal tapi dianggap normal. Itu yang disebut paranormal. Jadi paranormal dengan dukun itu beda. Ya, sekali lagi itu teman-teman semuanya di sini, dukun itu bukan paranormal, tapi dukun bisa jadi paranormal. Saya ulang lagi, paranormal adalah peristiwa kejadian-kejadian yang tidak masuk akal tapi dianggap normal. Sedangkan dukun adalah profesi seseorang di bidangnya masing-masing. Misalkan dukun pijet, dukun beranak, dan dukun-dukun yang membaca mantra-mantra. Dan tidak setiap dukun itu garis besar negatif, boten. Walaupun kita bajunya hitam, hati kita selalu pink. Benar nggak untuk FKPPAI? Ya. Mungkin dengan melihat semua YouTube saya melakukan penyembuhan ke seluruh Indonesia itu gratis. Baik orang lumpuh, orang picak, orang tuli, itu saya tangani gratis. Saya nggak pernah minta pungutan biaya. Silakan lihat YouTube saya. Tapi sekali lagi, apakah seorang penyembuh itu hebat? Jawabnya tidak, boten. Yang hebat itu Allah, yang hebat itu Tuhan. Manusia ini hanya perantara. Jangan, wih, aku dukun hebat, bisa menyembuhkan. Nol. Nol banget ketika jenengan bisa menyembuhkan orang terus bangga. Nol nilainya bagi saya. Alam ini misteri. Mengapa kita selalu pakai hitam? Karena di balik hitam ini menciptakan sejarah misteri. Tadi ada sebuah bacaan Nawadharma. Itu sakral. Ini dipikirkan, dibuat oleh sesepuh pendirinya. Ini berulang-ulang sampai menjadi satu kebijaksanaan. Itu sebenarnya sama dengan undang-undang Pancasila. Gak gampang, tapi banyak prakteknya melenceng. Maka dengan tegas tadi Mas Joni mengatakan bahwa harus berani taat, harus tidak boleh menyimpang dengan aturan agama dan pemerintah. Ini jelas.
Kalau saya sering dipanggil apa? Mbak Gimbal apa? Dukun apa? Mboten terserah. Bila perlu panggil saya dukun cabul. Loh kok bisa Mbak Gimbal? Artinya apa? Duduk rokokan kemebul. Enak wis dukun cabul. Nah iya toh. Saya tidak peduli apa kata orang yang mengatakan saya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Dandan saya ini ekstrim. Kalung saya ini jimat saya. Saya keliling Indonesia sampai luar negeri saya pakai kalung ini. Saya nggak pakai alas kasih masuk kantor istana gubernuran no problem. Karena mereka yang butuh, bukan saya yang butuh. Ini jimat saya artikan. Setiap orang di sini itu pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah sebelum kita semua menjadi tulang dan tengkorak, lakukan hidup untuk sebuah kebaikan. Jangan pernah ditunda. Jangan pikir aku gak dibayar gak oleh apa-apa. Bret. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kaya. Setuju gak? Mungkin ya dengan nanti lihat YouTube saya, channelnya Mbak Gimbal Pengobatan, itu saya menyembuhkan orang stroke bertahun-tahun. Serupiah pun saya nggak minta pungutan biaya. Yang buta, yang tuli, apa saja saya lakukan. Dan ingat, saya tidak pernah minta dibayar. Meskipun mereka kaya numpak mobil mewah, satunya numpak becak, ketemu aku gak oleh bayar. Kenapa? Selama mereka masih ujungnya manusia, tugas saya adalah menolong untuk sesama kita. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain jangan pernah ngitung ketika melakukan sebuah dharma bakti kepada alam ini. Begitu ya, Ki Joni ya. Mungkin dandanan saya ini aneh. Ini saya lakukan bertahun-tahun ketika saya muncul di RCTI. Saya main film, beberapa film, termasuk film 7 Manusia Harimau. Saya bergandengan dengan Meriam Bellina. Kostum saya yo koyok ini gak sak rubah. Ketemu menteri, yo wis ini ketemu Mbak Gimbal. Sampai kapanpun. Toh secantik-cantiknya orang mau dandan nanti pasti akan menjadi tulang tengkorak lur. Wadah orang gane miliatan tetap jadi tulang tengkorak. Pada akhirnya, jadi untuk teman-teman, ayo kita berbagi ilmu, terutama untuk teman-teman paranormal ini. Jangan malu bertanya kepada sama-sama paranormal. Aku izin ya, aku gengsi. Padahal kita punya nomor teleponnya. Coba, aku ini ada pasien. Gimana solusinya? Jangan malu bertanya. Allah, pepatah lama, malu bertanya sesat di YouTube. Iya tuh, takutnya buka YouTube yang salah. Jadi seharusnya saya biasanya kalau diundang di acara-acara seperti ini, saya tampil ekstrim. Saya tampil harus bermain debus atau bermain apa. Tapi enggak, saya melihat disinilah momen penting. Kalian semua yang ada di sini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa hadir di tempat ini walaupun leye-leye. Satu, waktu, nggak ada waktu. Iya toh, bisa menikmati persaudaraan. Jangan malu bertanya teman-teman ya. Jadi jangan sok merasa hebat. Aku itu menyembuhkan wong akeh. Udah saya tak entekno. Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah ketemu dengan satu sama lain, jangan lupa minta nomor telepon. Di sini kan banyak teman-teman baru. Mbak, jaluk nomor teleponnya, Cak, jaluk nomor teleponnya, Kang, jaluk nomor teleponnya. Siapa tahu kita akan ada masalah. Siapa tahu punya teman atau pasien baru yang kita tidak bisa mengatasi. Lewung saya kalau orang buta itu malah tak obong matani kok. Kalau orang tuli malah tak obong kupingnya kok. Dengan api yang menyala-nyala besar. Semua saya masukkan di YouTube. Dan itu semua tidak ada rekayasa. Tidak ada doa-doa khusus bagi saya. Doa itu Allah sudah tahu. Oh itu gini hati-hati nolong. Pasti akan diberi jalan. Walaupun nanti dengan tambahin doa-doa sendiri. Monggo. Kalau saya doa itu menyembuhkan orang mungkin kedengarannya aneh. Dengan nanti lihat. Saya doanya begini. Pleketak, hoho, waras. Loh kenapa sugestinya mulai ketemu waras kok? Dikasih air putih aja itu pasti sembuh kalau orangnya sudah yakin. Ingat zamannya Ponari.
pasien samunake apa mbak ponari dicepluki waktu tok plek 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 tanpa doa lo ya. Artinya apa? Sudah ada niat, ada kemauan orang itu mau berobat, pasti ada jalan. Jadi gunanya kita di sini bertemu tatap muka adalah silaturahim sambil kenal satu sama lain. Hitam-hitam adalah lambang sebuah energi malam atau kegelapan yang harus kita terangi. Kotor gak apa-apa, adus gak ngerti soalnya kabine irenge. Aku ini jarang adus, itu dino bisa lagi adus. Makanya sampai dibelok ke montar. Iki didelok sampai Arab, sampai Taiwan, sampai Malaysia. Oke teman-teman dari Malaysia, Taiwan, I love you pokoknya. Jadi sekali lagi saya juga manusia yang beruntung. Kenapa pada malam hari ini bisa kita berbagi cerita. Cerita itu sak cerit nanging roto, jenenge cerita. Bagi Mbak, nanti ada acara pengobatan massal, monggo. Setiap hari saya itu melakukan pengobatan massal dari desa ke desa. Budal jam 10 bengi mulai sampai subuh, gak dibayar uang, wis bedinone. Silakan buka YouTube saya. Nek dikei gelem, yo gelem kok dikei kok. Menungso, aku iki duwe bojo, duwe anak dikei tak terima kok dikei gak njaluk. Ya, jangan pernah menolak sebuah pemberian. Karena mungkin mereka merasa senang tiba-tiba kita bagi bal nomor rekening piro. Itu sering saya terima. Asal saya enggak memasang tarif. Oh Pak, ini sakitnya sekian. Sakitnya ini lorone ini. Tidak, itu pantang bagi semua teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang mengaku di sini sebagai para penyembuh, FKPPAI itu sakral. Bayangan kumpulan orang-orang hebat yang bernaung dalam sebuah lembaga organisasi FKPPAI ini gak main-main. Seperti yang disampaikan oleh Ki Joni Asmoro tadi, harus disaring. Tadi ada Pangeran Samudra pasti akan punya nih menghunting teman-teman. Duk kampungku duk bisa iki sapa sing pinter mijet. Oh iki, keahlian iki, dan sudah terbukti memang beliau punya kemampuan. Coba direkrut. Mas, daripada Anda ngawur, ayo gabung dengan kita. Iku gak bayar. Jangan wah iki asal isok nyembuhno wong direkrut, akhirnya menjadi kendala ketika ada problem. Wah, aku ditarik deh, iku anak buahiku. Loh, iku kan orang FKPPAI. Kenek mana? Jadi teman-teman yang baru bergabung juga, ketika Anda mulai belajar, saya juga sampai detik ini belajar untuk memahami langkah saya, hidup saya kemana, yaitu untuk kebaikan. Jadi saya sekarang merasa bersyukur berkumpul dengan saudara-saudara besar saya di sini. Di belakang saya ini bagi saya semua yang ada di sini juga orang-orang hebat, orang-orang besar. Apalagi ketika hidup kalian baktikan untuk alam, baktikan untuk manusia sesama manusia. Covid tidak akan menampak kita kalau kita selalu bersyukur. Jangan pernah merasa hebat. Ini ingat pesan saya. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidupmu itu bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatanmu itu mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya Pak Gimbal dari kota Jawa Tengah, tepatnya di Sragen ya. Ini Sragen ya, Sukoharjo, Solo. Mengucapkan salam hormat dan ingat, jaga persatuan. Lakukan hidupmu untuk kebaikan. Wassalam. Terima kasih. Matur suwun. Baik, matur suwun yang begitu luar biasa, tentunya satu apresiasi spesial untuk Pak Gimbal dan juga dari sesepuh FKPPAI juga. Semoga memberikan motivasi untuk kita, untuk seluruh anggota keluarga besar FKPPAI tetap semangat, selalu bersyukur seperti apa tadi yang disampaikan oleh beliau yang terhibur depan Pak Gimbal. Mas Joni, semoga bisa ditambah semangat. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Gimbal ular-ulare. Cuman sing dadi pertanyaan setunggal Mbak Gimbal.
Tirose seikhlasé mulai mboten dikeki napa-napa niku jare leres napa mboten? Mboten dikeki napa-napa nggih mboten napa-napa niku lho. Sing kula krungu sing keri niku lho. Bagi orang dikai langsung, tapi kan liwat rek ora. Ini jawaban yang klasik dan pertanyaan yang klasik dan umum. Bagi Mbak kalau tidak dikasih, bagaimana ketika menyembuhkan orang? Saya melakukan penyembuhan berpuluh-puluh kali. Saya tidak pernah mengharapkan dikasih. Kenapa? Karena hidup saya ini sudah dikasih, yaitu pahala sama Tuhan. Kita ini dikasih nafas, dikasih itu semuanya gratis lah. Kita nyembuhkan orang kok minta bayaran. Ilmu kita itu dari Tuhan. Jangan pernahlah meminta-minta. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Kenapa? Kita harus bersyukur bahwa kita sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu setelah kita menyembuhkan orang itu besok kita mati atau dalam perjalanan pulang kita mati. Kita nggak tahu. Jadi untuk Mas Joni, kalau kita nggak dikasih ya nggak apa-apa. Tapi dungok noy sih nggak ngekei, mudah-mudahan tambah kecil orang ini. Enggak ya teman-teman ya. Sudah lihat semua YouTube saya channelnya Mbak Gimbal Pengobatan. Karena sekarang banyak YouTube yang bernama Mbak Gimbal itu palsu. Sampai Facebook saya pun dipalsu. Foto saya, kegiatan saya sampai dipalsu. Jadi saya nggak punya Facebook. Tapi di Facebook ketika ketik nama Mbak Gimbal itu muncul wajah saya yang imut-imut dan amit-amit ini. Jadi sekali lagi jangan pernah mengharapkan sesuatu. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibayar, yaitu kehidupan kita. Besok kita bisa melihat anak kita, itu sebenarnya upah kita. Sadar nggak kita ini sebenarnya? Kalian saat ini sambil rokokan enak-enakan, berdandan cantik molek, itu sebenarnya upah kita sebenarnya. Nah, harusnya kalian sudah membayar. Lakukan mulai hari ini menolong orang tanpa melihat aku kok dibayar piro. Tapi ini aduan ini wongit ampun bayari transportasi ini. Saya akan ada kesepakatan. Ketika orang itu minta tolong saya, Mbak Gimbal, penyakit adik saya, ibu saya itu rumahnya jauh, monggo bawa ke saya ke sana atau dengan sewakan saya mobil untuk ke sana. Dan itu sering, monggo bagi teman-teman pasti lihat nanti setiap hari saya selalu mengupload kegiatan saya sehari-harinya itu pengobatan sos gratis. Saya tidak menamakan siapapun. Saya selalu menamakan untuk diri sendiri aja karena saya tidak ingin ketika nama FK PPAI yang sakral ini kena bukan bagi balong FK. Meskipun saya dari pusat, tapi saya lebih senang saya yang paling bahagia, paling belakang saja. Sing korek-korek gak uman gak popo. Sampai sandal aja aku gak bisa beli. Saya ini saking melarati sandal gak bisa tuku, abus gak duwe, sabun, rambut gak tau disamponi, saking melarati. Tapi kumpulannya menteri, kumpulannya gubernur. Tapi saya anggap mereka adalah sama. Kenapa? Selama mereka ujudi menungso, pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Mau jabatannya gelari koyo apa, itu sambil lalu. Sing bedo mek klambine, masing-masing sama, ujudi menungso, podo-podo keluwene. Mari ini aku yo mangan luwe macane. Lah Joni tok iki gak ono sing gak luwe ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ayo, mumpung saya di sini nih. Saya menjawab ketika Anda bertanya sesuai sebatas kemampuan saya. Sejak kapan Mbak Gimbal nggak pakai sandal? Sejak tahun 82, mungkin Anda sebagian belum lahir. Tanya silakan yang cantik. Kenapa kok pilih nama Gimbal? Sesuai nama. Kalau saya rambutnya saya rebonding nanti Mbak rebonding, nanti malah bingung orang ya. Jadi saya menggunakan kostum ini sebenarnya untuk simbol karakter. Simbol karakter ketika orang lihat saya, oh gendeng itu. Awas minggir-minggir. Seringkali saya mengalami seperti itulah ujian. Dan itulah manusia hanya selalu melihat casing. Lihatnya apa para koruptor itu? Apakah orang-orang seperti saya dapuri koruptor? Enggak.
mereka rapi, wangi, sopan, gelare di belakangnya luar biasa, tapi mangan duit rakyat. Mendingan saya yang jelek, nggak pernah makan uang rakyat, malah ngopeni rakyat supaya mereka sembuh. Ya, apalagi Bunda yang mau ditanyakan? Boleh selfie enggak berdua? Boleh. Baik, sih Mbak. Siap. Saya mau tanya. Sekalian saya mau minta ilmunya. Siap. Kok Mbak Gimbal kok bisa tenar itu ilmunya apa, Mbak? Ini sekali lagi, sebuah ketenaran, sebuah ilmu itu hanya dilakukan dalam proses perjalanan hidupnya, dan waktulah yang akan membentuk seseorang itu menjadi apa. Sama dengan kita membangun sebuah pondasi, awalnya mau jadikan apa pondasi ini? Nah, bisa menjadi bangunan yang kita lakukan hanya berdasarkan sebuah waktu dan perjalanan. Mau nanya istrinya Mbak Gimbal berapa? Kalau bocoran ini 199 nilainya, ayo lanjut. Iso songo. Mbok sebagian diturun kiwi sampean daging kok songo. Tok engko ana sing nututi songo ngono lho. Ilmu sampean niku lho. Sekali lagi ya, saya akan menceritakan ini mengganggu nyimpang ini Romo ya. Sambil ini makan-makan, wis mari makan, kita mau ya melakukan satu upacara yang penting yaitu sakral. Jadi teman-teman, saya nggak pernah merayu perempuan karena saya nggak pernah berdandan. Perempuan sing atau dewi dengan ilmuku yaitu ilmu pengasihan tingkat tinggi. Namanya apa? Namanya ilmunya bulat. Nah itu, nek gelem bulat pasti ya. Tunggu nanti minta Ki Joni Asmoro itu pakarnya ya. Nah ya siap. Oke teman-teman, bisa nanti kontak-kontakan melalui nomor saya atau nanti kita tukar-tukar nomor telepon saya. Siapa tahu Anda punya masalah di keluarga yang punya penyakit bertahun-tahun belum sembuh. Mudah-mudahan kita berjodoh ya. Ingat, bukan kita hebat tapi berjodoh. Nah, ada yang salah kaprah kadang-kadang. Nah ini teman-teman, saya ingatkan lagi, saya berlupa Mas Joni. Jangan pernah sekali-sekali menjelekkan satu sama lain. Aku ku biar tak gono jeng asli, jeng siti, jeng painten, gak waras-waras aku didekno sakmene duwike. Ini yang bahaya. Jadi jangan pernah ketika pasien Anda datang ke tempat Anda, cukup dengarkan saja. Oh iya Bu, iya Pak, mungkin belum berjodoh. Jadi masing-masing ini punya kesanggupan yang tidak sama. Wong dokter podo dokter ae lho, nangani pasien dhewe-dhewe kok. Ya, teman-teman ya, ketika satu sama lain didatangi pasien dari teman lain, jangan sekali-sekali menjelekkan. Oh iyo, aku tuh kenal sama Jetuti itu wah sudah banyak orang yang ditipu Mbak. Jangan. Siapa tahu kita juga dijelekan orang lain di tempat yang lain. Lebih baik bilang aja, maaf, saya tidak tahu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Jetuti atau Mbak Gimbal atau siapapun hari ini tidak ada. Siapa tahu hari ini berjodoh. Oke teman-teman, begitu aja karena waktu sudah semakin malam. Dan saya Mbak Gimbal selalu minta mohon maaf bila mana saat ini ada ucap maupun kata yang mungkin menyinggung siapapun, baik yang di sini maupun pemirsa yang dimanapun, balik teman-teman dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang ya, juga pada hari ini juga sempat ngabari bahwa nonton acara ini. Terima kasih ya. Dan saya kembalikan ke acara karena saya ngomong sampai subuh karena TTE. Oke, matur nuwun. Monggo. Gandeng niki sini dukun kabeh. Nggih. Kula pengen nguji. Bener-bener duwe ilmu ora? Ngakune dukun mau ngaku tok lek ora tak coba kasektene aku ora percaya. Iki coba ketuane dhewe-dhewe. Ya. Aku duwe anak buah. Ngaku ning ngarepku dukun jare iso ilmu aneh-aneh kudu tak
Nanti untuk pengobatan ini belum selesai. Nanti masih ada pengobatan season kedua, gitu sing diobati mungkin ampun mantuk rumiyin. Nanti masih ada yang namanya terapi gembolo geni. Nanti masih diterapi nanti. Monggo saatnya ini jam istirahat darumin. Sinten mriki monggo darumin. Sedanten nika pun dicepakaken mulai. Lakune sedaya wara kalawan mekak hawa kang pur angkara senajan setan kengkayangan tansah